مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأوبض البرق في ظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت اكفوا فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ولقبول وقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا سهل لنا عسورنا بجاه سيدنا المصطفى وببركات ما في هذا المجلس المبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف سنة لله تعالى. Bapak Ibu, sareng-sareng kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan banyak hal kepada kita, terutama memudahkan hidup kita, meringankan semua beban-beban kita dengan menjamin semua yang kita butuhkan dan menjamin rezeki kita tidak hanya untuk besok tapi untuk selamanya. Bentuk dari Allah menjamin, bentuk dari Allah meringankan beban-beban kita adalah Allah menjadikan kita sebagai hamba. Menjadi hamba itu enak, menjadi hamba itu nikmat karena kita nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan semua hal. Tinggal kita percaya, tinggal kita pasrah, semuanya sudah dijamin oleh Allah. Maka nikmat sebagai hamba ini harus kita jaga dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan nikmat sebagai hamba ini dijaga dengan cara takwa, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa telah datang seorang utusan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, di mana penderitaan kita itu juga merupakan penderitaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena saking cintanya Nabi kepada kita, perhatiannya Nabi itu kepada kita, sayangnya Nabi itu juga kepada kita, tujuannya Nabi itu juga dalam rangka agar hidup kita itu lebih mudah. Maka sebagai bentuk apresiasi, terima kasih kita kepada baginda, kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan
pengajian kita sampai pada ayat 185 dan 186 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hudan linnasi, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang telah menyaksikan datangnya bulan yang dimaksudkan, maka berpuasalah. Wa man kana maridan, dan barang siapa sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh diganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan hidup kita mudah, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan hidup kita sulit. Walitukmilul iddata, dan supaya kita menyempurnakan bilangan Ramadan itu. Walitukabbirullaha, dan supaya kita semuanya mengagungkan dan membesarkan Allah, ala ma hadakum, atas semua hal yang telah Allah tunjukkan kepada kita, wala'allakum tashkurun, dan supaya kita bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab semua doa orang yang berdoa. Idza da'an, jika mereka berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka tunaikanlah semua perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka memperoleh kebenaran. Bapak Ibu, kita pelan-pelan akan melanjutkan keterangan yang sampun kula mulai dari minggu kemarin tentang bulan Ramadan, tentang puasa, dan kula akan lompat langsung kepada hukum, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang telah menyaksikan menyaksikan adanya bulan itu, maka berpuasalah. Menyaksikan tenggene mriki bisa menyaksikannya dengan mata, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Indonesia. Enten ru'yatul hilal ndamel teropong kan ngoten ditingali. Nah niki, tapi ada yang menyaksikannya itu dengan cara yang lain, yaitu bersaksinya dengan sempurnanya hitungan-hitungan ngoten. Maka yang ini juga dipakai, yaitu napa niku saudara-saudara kita yang menggunakan metode penentuan bulan Ramadan menggunakan hisab ataupun hitung-hitungan. Kedua-duanya dipakai di dalam agama Islam. Nek pun enten tiyang sing saged menyaksikan Bapak Ibu, maka bolehlah melaksanakan puasa. Tenggene Indonesia mayoritas Islamnya itu hampir 80% lebih, dan banyak orang alim di sana. Dan uniknya lagi di Indonesia itu terbagi dari beberapa zona waktu, beberapa tempat yang berbeda-beda. Ini menyebabkan kadang-kadang perbedaan, yang satu bisa melihat, yang di tempat lain tidak bisa melihat. Tapi keputusan harus diambil satu. Nah, akhirnya teng Indonesia niku nggih
nek kapan nopo niku pas wayahe ningali hilal niku kudu banyak tempat, dan ini berbeda di negara lain kados tenggene Saudi. Masya Allah, Saudi itu paling mudah, paling murah dan paling enteng. Pokoknya enten tiang sinten mawon nate ketinggal hilalnya, entah itu tukang gembala, entah itu siapapun yang lagi dalam perjalanan, pokoknya dhek purun disumpah, ya sudah, sak negara melok napa? Melok puasa. Enteng tenggene mriko Bapak Ibu. Tapi nek tenggene Indonesia mboten, kita madhabnya itu berhati-hati, gak sembarangan uang, ngoten nggih, gak sembarangan uang oleh aku ketok, ya wis disumpah, ya gelem aku disumpah. Temen ya sumpahe ini semuanya satu negara ngikut kamu, boleh. Nah, kita tidak seperti itu. Tapi kita menganut nopo kehati-hatian. Berarti mboten situk tok, tapi wong situk niku juga didukung dengan bukti-bukti yang lain, dan nek iso tiyang setunggal niku atau kalih atau tiga itu benar-benar orang yang bisa dipercaya. Nikilah perbedaannya. Kita niki sing wis ati-ati ngono ae riyayane iso ana lebih dari satu. Kita niki sing wis ati-ati puasane iku iso macem-macem. Ngoten nggih. Ono sing puasanya lebih awal, ada yang puasanya sehari setelahnya, nggih ngoten niku. Ngoten niku bener napa salah? Bener kabeh, pokoke memakai cara yang sudah ditetapkan, yaitu memakai cara napa? Ru'yah atau pakai hisab. Nek sing tengene Saudi mereka pakai satu metode saja. Wis pokoke ana wong sing tau ketok temenan disumpah, ya sudah semuanya puasa. Makanya kadang-kadang rada kejutan tengene mriku niku. Ngoten nggih. Oke, niku keterangan tentang faman syahida minkumus syahra fal yasum. Sakniki wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, keterangan dari ayat 185 sebagiannya sudah kula terangkan di 184 minggu kemarin, yaitu siapa yang sakit, ngeten nggih, dan dalam perjalanan maka boleh menggantinya di hari yang lain. Tentunya tidak asal perjalanan dan tidak asal sakit, ngoten nggih. Sakit yang seperti apa? Sakit yang memudaratkan dan membahayakan. Misalnya sakit ngreges, apakah boleh sampai level membatalkan puasa? Nek ngreges biasa, ya enggak boleh. Napa? Gak poso. Aku ngreges Bu, gak poso. Walah, wong aku watuk gak poso. Aku gatel kena penyakit wis ngoten, cantengen gak poso, nggih mboten, ndak boleh. Atau perjalanan, tidak semua perjalanan itu boleh untuk membatalkan puasa. Perjalanan yang seperti apa yang diperbolehkan untuk membatalkan? Ya, para ulama sepakat perjalanannya adalah batas, yaitu jamak dan qasar. Yeah. Perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqasar, para ulama Syafi'i membatasi di 84 atau 85 kilometer. Itu paling sedikit. Jadi kira-kira perjalanan dugi mriki nanggone Blitar itu mungkin sudah 100 kilo. Apakah boleh kita tidak berpuasa? Jawabannya boleh. Nah, ngoten. Siapa yang mengambil tidak berpuasa berarti dia mengambil rukhsah. Rukhsah niku keringanan Bapak Ibu, nggih. Nah, di dalam Islam ada beberapa imam mazhab yang mereka niku bersikapnya berbeda terhadap rukhsah niki. Rukhsah ini kan keringanan. Imam Syafi'i itu mengutamakan mengambil rukhsah. Jadi misalnya kita lunga, kita dalam perjalanan atau sakit, tenggene mriku sampun dikasih keringanan oleh Allah, ya ambil saja keringanannya. Niku Imam
Syafi'i. Imam Maliki lebih mengedepankan azimah. Azimah itu apa? Meletakkan hukum pada hukum aslinya. Jadi misalnya poso, ya wis poso. Posone apa? Wajib, ya wajib. Ngoten nggih. Jadi Imam Maliki lebih suka untuk mengambil azimah, hukum asalnya. Jadi kalau lungo kok sik kuat poso, lebih baik berpuasa. Ngoten nggih. Jenengan sampun semerap ada dua napa? Ada dua pendapat, yang pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Maliki. Tiang Indonesia rata-rata ngikutin pendapatnya Imam Syafi'i. Ngoten. Cocok Ustaz. Ngoten nggih. Karena napa? Lungo langsung mokel, ngoten nggih. Boleh dasarnya napa niku mengambil rukhsah itu lebih utama. Kok iso? Lah iya wong wis dikai keringanan kok gak dijupuk, dikai diskon kok gak dijupuk. Lah niku dasare. Ibarat kata jenengan mlebet tenggene toko enten diskon 50%, sing asale 100.000 enek diskon 50%, jenengan ngambil diskon itu. Kan baik, Pak. Ngoten nggih. Kita seneng sing ngekai diskon juga seneng. Tapi ada lagi yang lain, ndak ngambil sisi azimah. Azimah niku napa? Hukum asalnya. Tapi bukan berarti mboten purun rukhsah. Tapi sing mendhet azimah itu dalam rangka napa? Ingin membuktikan kehambaan. Aku dikongkon ngene ya wis ngene, salat kabeh rakaate 4 ya tak lakoni 4, gak tak nyang-nyang. Aku pengin duduhno napa? Sikap kehambaan. Sami-sami saene dan jangan dicampur aduk. Ngoten. Campur aduk ini maksudnya ngeten. Kita seneng mendhet rukhsah, lalu kemudian kita menganalogikan, oh berarti wong sing jopo azimah itu gak seneng dikai rukhsah. Ibarat kata mlebu nang nggone toko diskon 50%, yang asalnya 100.000 harusnya menjadi 50.000, tapi dek gak teko langsung niki pinten regane, ini asalnya 100.000 Pak, tapi setelah diskon napa jadi 50.000. Ndak, aku gak gelem, pokoknya pancet kudu bayar 100.000. Nah logika ini tolong jangan dicampur baur, ngoten nggih, karena mereka mempunyai pendekatan yang berbeda. Mereka ingin menunjukkan rasa penghambaan, ditetokno tenanan, ngoten nggih. Karena mereka niku juga misalnya kita nyampur-nyampur dalil, mereka nanti juga akan sakit ngelokno kita. Lah iya wong diperintah mek 4 rakaat terus mbok nyanyi ae ngoten. Mereka juga nanti bisa begitu. Jadi kita punya pendekatan yang berbeda terhadap rukhsah dan azimah. Oke, kita lanjutkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kita itu mudah, dan Allah tidak menginginkan hidup kita itu sulit. Ayat ini digandeng dengan ayat yang yang memerintahkan untuk kita berpuasa. Puasa kita tahu itu berat Bapak Ibu nggih. Puasa itu berat. Tapi tenggene mriki kemudian kalih Gusti Allah disambung dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kita mudah dan tidak menginginkan sulit. Niki mempunyai banyak arti, baik secara bahasa ataupun secara makna. Secara bahasa, kemudahan ini disandingkan dengan puasa yang asalnya puasa kudu poso, tapi Gusti Allah meringankan, boleh kamu tidak berpuasa karena Allah itu seneng sing gampang. Ngoten nggih. Ini secara bahasa. Secara makna pula Bapak Ibu, Gusti Allah niku memberikan banyak syariat kepada kita, mulai teko syariat poso, syariat salat, syariat zakat lan sak piturute. Semuanya itu dalam rangka agar hidup kita mudah. Agar kita
mudah. Contoh kalau ulang untuk yang kesekian kalinya, Allah mensyariatkan kita itu untuk sholat, di dalamnya ada takbir, ada ruku, dan di dalamnya ada sujud. Takbir, ruku, sujud, sampai salam itu salah satu ibadah puncak di mana kita sebagai seorang hamba Allah itu akhirnya tetap sadar dan tetap ngerumangsani sebagai hamba Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dalam rangka nopo menjaga sifat kehambaan ini. Ya, hamba niku kan identik ngeten, selalu minta pertolongan kepada Allah. Hamba itu nopo merendahkan diri di hadapan Allah. Hamba itu merasa lemah di hadapan Allah. Hamba itu merasa diramut oleh Allah. Sifat ini menguntungkan untuk kita sebagai manusia. Di mana untungnya Ustadz? Ngeten Bapak Ibu. Tiang niku nek mboten rumangsa dadi kawula, maka dia akan merasa bahwa dirinya lah yang paling bertanggung jawab terhadap nasibnya. Dan ini berat. Kenapa kok kalau katakan berat? Padahal kita tidak pernah tahu nasib kita besok. Jangankan besok, nanti saja kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, sing luwih parah, wis lah kita niki gak ngerti, tapi ternyata kita niku punya nafsu, yang nafsu ini punya keinginan. Coba jangan bayangkan, kita punya keinginan, pada saat yang sama kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah yang menyebabkan kita niku sering kecewa. Itu yang membuat kita sering patah hati. Ternyata nopo urip niki tenggene donya sering tidak sesuai dengan kenyataan. Napa kok ngoten? Karena sing ngatur Gusti Allah, karena yang telah menentukan adalah Allah. Boten kok sesuai dengan rumus kita, wis to engko nek akas mesti engko sugih, ndak begitu. Banyak orang sing akas ya gak sugih. Wis to mempengo sinau engko lak pinter. Kathah tiyang pinter tidak melalui proses mempeng. Ngoten nggih. Jadi napa rumus-rumus ini ya rumus saja ngoten nggih, tapi tetap mawon napa niku kehendake Gusti Allah. Ada banyak kok orang-orang napa sing misale pas rapat utawa pas ngaji gayane kados tilem ngeten. Tapi ya paham niku nggih enten kok. Tapi sing wetenteng ngeten iki ya durung karuan paham kan. Nggih enten sing model ngoten niku. Enten sing nyambut gawe nggawa wethu isu awan bengi, enten sing berangkate suwantai berangkat budal kerja jam 10, engko jam 1 wis mulai. Ternyata hasilnya ya padha wae ambek sing mempek isu sampai. Nah, itu menunjukkan nopo? Ya aturan-aturan rumus-rumus itu enggak seperti yang sudah kita nopo fahami. Karena apa? Semuanya niku pun ketetapane Gusti Allah. Nah, kita kembali betapa Allah itu ingin membuat hidup kita mudah dengan cara merawat sifat kehambaan kita. Nek kita sampun rumangsa terus nek dadi kawula, Masya Allah enak Bapak Ibu. Nggih, analogi sederhana gampangnya ngeten. Kula ngajak misalnya ngajak santri apa ngajak anak, ayo nang warung. Pasti si anak niki nek kapan kula sing ngajak wis gak atik mikir engko aku mbayare gawe apa, wis gak atik. Soale napa enten sing jamin. Sing ngajak niki ngoten nggih, ben enten sing sehingga ringanlah hidup dia. Gak atik berat mikir sora. Berbeda dengan kita ini kan kudu mikir, wah iki kok aku ngejak arek telu cukup tagak duwite kan ngoten. Sing mikir sinten Pak? Ya kita. Begitu sing diajak ternyata pesene luwih akeh timbangane
kita mulai mikir maneh, waduh iki arek iki gak ilok iki, kan ngoten. Mosok ngeluwi sing ngebosi ngoten. Ternyata sing niku tambah. Waduh Pak, itulah beratnya kalau kita niku melebihi kapasitas kita. Kita niki kudune dadi kawula ya pancet kudu dadi kawula. Nek ngerumangsani dadi pangeran, bisa mengatur semua hal, bisa menentukan masa depan. Inilah yang membuat kita menderita. Allah menginginkan hidup kita mudah dan Allah tidak ingin hidup kita sulit. Tapi kitalah ternyata yang sering mempersulit diri kita sendiri. Keluar dari porsinya. Masa depan tidak ada yang tahu. Ngoten nggih? Masa depan tidak ada yang tahu. Tapi kita tiba-tiba ingin mencoba mengatur masa depan. Anak ditoto, di sekolah nonanggone kedokteran, jebule gak gelem dadi dokter. Ngelu sing nyekolahno wis entek akeh. Lah ngoten nggih. Di sekolahno kuliah nanggone ekonomi, jebule gak gelem mempraktekkan napa niku kono mulang dadi dosen ekonomi kah, dadi pakar ekonomi. Ndak, ternyata dia memilih jalan yang lain. Kita dadi wong tuane, oh alah. Kadang kita juga nyepak-nyepakno Pak dadi tiyang sepuh. Tuku tanah susah-susah, ngoten nggih. Iki ana tanah sebelah didol, kita beli nyicil. Angen-angen kita iki gawe sing mbarep, ngarepe maneh gawe sing nomor loro, sing sebelah gawe sing nomor telu, sing mburi gawe sing nomor 4. Enak anakku kok wis uman situk. Ternyata jebule kabeh wis rabi, omah-omah siji pun gak ono sing gelem ngenggoni. Enten apa mboten ngeten iki, Pak? Kathah, Pak, ngeten iki. Nggih. Mangkane masyaallah sing ngongkon ngatur-ngatur niku sapa? Akhirnya napa? Seringnya kita kecewa. Kita sendirilah yang memberatkan diri kita sendiri. Ngoten nggih. Lah tapi Ustaz, urip itu kan kudu direncanakan Ustaz. Bolehlah kita merencanakan karena Allah berikan kita akal, kemampuan untuk merencanakan. Tapi kita harus paham satu hal, jika kita punya keinginan, jika kita punya rencana, maka tengene Quran, Allah lah sebaik-baik perencana. Jika kita punya keinginan, fatawakkal 'alallah, maka pasrahkanlah kepada Allah. Monggo niki sing diikuti supaya hidup kita niku ringan. Kadang kita niki sing dipikir gak anak tok, sak putune barang, padahal putune durung lahir wis dipikir. Sopo sing ngongkon mikir putune iku sopo? Sampai napa dibelan-belani, naudzubillah, sampai harus mengambil haknya orang lain, korupsi lan sak piturute. Koyok-koyok dhek bakal menjamin rezeki anak putune sampai 7 turunan. Iku sapa sing ngongkon lah ngoten. Ngoten nggih, urip kok dingel-ngel dhewe. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kita mudah, tidak menginginkan hidup kita sulit. Tapi kitalah yang mempersulit diri. Nah, itu contoh betapa Allah itu ingin memudahkan hidup kita melalui bentuk rahmatnya yang namanya sholat. Sama juga dengan napa niku harta, Bapak Ibu. Harta Allah perintahkan agar kita membersihkan harta kita, mensucikan harta kita, merawat harta kita dengan sedekah dan dengan zakat. Kita mungkin gak paham, kita taunya satu hal, 1 juta iku nek dikelongi 100.000 ya karek 900. Kita pahami kan ngoten, nggih. Wah nek asale 1 juta sing 100 dikenek wong karek 900 lah aku lah karek didik. Kita pahamane seperti itu. Padahal ketika kita ketika kita memberi, justru disitulah Allah ingin memudahkan hidup kita. Karena sifatnya dunya niku kan energi itu nggak bisa ditahan, Pak. Nek ditahan niku kita yang akan
kesulitan. Yes, sederhananya ngeten. Jenengan dahar terus, masukkan banyak energi ke dalam tubuh tapi tanpa dikeluarkan. Apa yang akan terjadi? Kembung, Pak. Nggih. Kembung, bededek, kan ngoten nggih. Ndak enak. Maka harus dikeluarkan. Kudu dialirkan supaya semua orang dapat, Pak. Ngoten nggih. Lah, ini bab ketika Allah memudahkan hidup kita dengan cara perintah zakat. Hidup kita ben gampang, ben penak. Ngoten nggih. Enten kalimat yang menarik, Bapak Ibu. Uang itu dalam bahasa Inggrisnya itu disebut currents, ya, currents. Current itu ternyata artinya niku mengalir. Jadi memang uang itu harus mengalir. Memang itu sifatnya uang. Siapa yang memahami sifat ini, maka dia akan dapat banyak manfaatnya. Makanya jenengan pun ngersulo teman-teman nek mari entuk duit langsung langsung milih. Oh, gak terima milih Ustaz, bocor barang nih. Ya tapi memang itulah sifat uang, Bapak Ibu. Sifat uang itu selalu mengalir. Nah, saat ini kantun kita mengaturnya dengan aliran yang seperti apa. Nek alirannya ditoto, saged menggak-menggok ngeten terus ngeten. Semakin panjang semakin baik. Nek mboten ditahan, gak enek salurane, sing enek malah banjir. Itu contoh sempurna yang telah Allah berikan kepada Korun. Korun yang tidak mau mengalirkan hartanya dalam bentuk zakat dan sedekah, akhirnya dia tenggelam oleh hartanya sendiri. Niki Korun. Dan tentunya masih banyak korun-korun yang lain, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita niki yo melok ngalah-ngalahi kok korun, ngoten nggih. Oleh kedonyane, oleh emane niku kadang-kadang ngalah-ngalahi korun. Ngoten. Jadi itu secuil keterangan tentang yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu untuk memudahkan hidup kita, untuk meringankan hidup kita. Orang yang nggak pernah puasa berat, Pak, hidupnya, Pak. Nggih, awake yo abot. Kita niku nek mantun Ramadan tanggal 1 atau belum selesai saja di akhir-akhir Ramadan 10 terakhir niku enteng awak, Pak. Nggih ta? Awak tambah sehat. Lapo-lapo tambah penak. Tapi begitu nanti masuk Syawal apa maneh wis kupatan napa? Yang hari ke-7 dari Syawal, ketika semua hal dipangan, ono lontong dipangan, bakso dipangan, rujak dipangan, kabeh melbu, kita pun mulai berat hidup kita. Awak mulai abot maneh. Wingi-wingi Ramadan akhir sikil gak tahu kemeng, mari tanggal 1, tanggal 2 mulai ono kemeng. Puasa niku meringankan, memudahkan kita. Lah nek haji kalih umrah Ustaz, terus pundi? Itu juga bentuk rahmatnya Allah agar kita niku mudah hidupnya. Kita niki nggih perlu mlaku-mlaku lho Bapak Ibu. Nggih. Aja urip nanggone jero omah. Jalan-jalanlah, tapi jalan-jalan sing terarah. Ngoten nggih. Ketemulah dengan banyak orang. Ngoten nggih. Aja ketemu pancet ae. Nang ngarep ketuk tangga ya pancet, mburi petuk bojo. Kanan kiri petuk anak bulet niku tok ae. Ngoten nggih. Apa maneh gak iso mengelola, iso tambah sumpek. Keluarlah, ketemulah dengan banyak orang. Itu yang disiratkan di dalam perjalanan haji dan umroh. Kita ketemu teko napa niku tiyang dari seluruh dunia. Ana wong modele ngene, ana wong modele ngene. Wah, kita berkenalan, nduk kono ya apa, nyambut gawe apa nduk kono. Bahkan Bapak Ibu, kemerdekaan kita juga banyak diinspirasi dari kepulangan tokoh-tokoh bangsa yang dulunya niku berangkat haji.
Mereka ketemu dengan banyak orang di sana. Oh enak yo nek merdeka, enak yo nek merdeka. Oh nek ternyata nek dijajah yo gak enak. Akhirnya pulang menyebarkan napa niku benih-benih. Ayo kita harus merdeka. Barokah haji kalih umroh. Keleresan niki niku dipamiti salah satu jamaah kita, Abah Sis kali Ibu, beliau akan melaksanakan ibadah umroh. Sareng-sareng kita ndonga nomor setunggal muga-muga perjalanan beliau umroh diparingi makbul. Nah, paling penting kita juga tiang ndongakno tiang itu sama dengan mendoakan dirinya sendiri. Ya muga-muga kita niki nggih katut saged berangkat Mekah Madinah. Allahumma amin. Ala hadiniya shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi ongkosnya abot Ustaz. Haji berat, umroh berat. Katanya enteng. Di baliknya ada kemudahan untuk kita. Enteng Bu. Jaminane Gusti Allah, tiang sing nate haji, tiang sing berangkat umroh lalu dia sempurnakan dengan umroh berikutnya atau haji berikutnya, napa jaminannya? Nomor satu, dia akan dijauhkan dari kefakiran. Nomor dua, dia dihapuskan dosa-dosanya. Ustaz, kula mantun umroh kok tak utang kula tambah kathah Ustaz. Niki ya napa janjane Ustaz? Nggih. Niki pelajarannya panjang karena napa? Kita harus benar-benar paham tentang konsep kaya. Ngoten nggih? Konsep kaya dan konsep miskin itu seperti apa? Sebenarnya konsep kaya dan miskin bukan seperti yang kita pahami bahwa kaya itu banyak harta. Tapi kaya itu seberapa pandai kita niku melepas ketergantungan, melepas kemelekatan, terutama kemelekatan dengan dunia, kemelekatan dengan uang, harta benda. Semakin pandai kita melepas, semakin kita napa niku saged napa merasa tidak butuh, karena kalimat kaya di dalam bahasa Arab itu namanya ghaniyun. Nah, ghaniyun itu artinya niku tidak butuh. Berbeda dengan fakirun. Fakirun itu butuhnya banget. Butuhnya butuh banget. Ayo kita kembalikan lagi konsep fakir dan konsep kaya pada aslinya. Karena kita selama ini memaknai kaya sing omahe gede, sing mobile akeh, sing sawahe akeh. Ternyata ini sudah lari dari konsep kaya. Karena kaya yang sebenarnya itu adalah ketika kita mampu melepaskan kemelekatan, mampu melepaskan ketergantungan. Semakin kita niku mampu melepaskannya, maka kita semakin kaya. Dan salah satu caranya adalah pakai haji dan umroh. Kita dilatih kali Gusti Allah. Duwe iku aja mbok celengi, mbok tumpuk akeh, ngoten nggih, dikekep. Nih, lepaskan 60 juta gawe haji. Berat, Pak, berat. Tapi Allah ingin didik kita, jangan terlalu tergantung kepada harta dan benda. Tenggene mriko pas haji dikongkon kurban, Pak. Itu juga dalam rangka untuk memotong agar kita tidak terlalu kedunyan. Nah, niki makna sebenarnya tentang kaya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, fakir itu kan tiang sing butuh ngoten lho. Nek diangen-angen kadang-kadang antarane kita kalih tiang-tiang sing duwite em-eman kadang-kadang luwih fakir mereka daripada kita.
Kenapa? Masya Allah, mereka lebih banyak kebutuhannya loh Bapak Ibu. Contohnya ngeten, tiang-tiang sing duwite kathah, mereka lebih butuh berangkas daripada kita. Kan ngoten nggih. Kita ini butuh berangkas besi mboten. Mboten Pak gaya apa? Mosok katene gawe ndekek sego teng kene mriku cekak dicolong tikus ngoten. Kita orang-orang yang punya mobil butuh garasi. Butuh rumah yang lebih besar. Kita tidak butuh. Orang-orang yang rumah perabot-perabotnya banyak, mereka butuh rumah yang besar. Kita sederhana saja sudah cukup. Jadi sebenarnya siapa yang fakir? Kadang-kadang niku ngoten. Jadi kadang-kadang mereka lebih fakir daripada kita. Mari kita kembalikan lagi fakir dan ghani atau fakir dan kaya pada kalimat aslinya, supaya kita niki saged ngencengno kalih dawuhe Gusti Allah melalui hadis, yaitu siapa yang melakukan ibadah umroh atau haji dan menyempurnakannya dengan melakukannya yang berikutnya, maka Allah akan hapuskan kefakiran dan dosa. Ustadz, apakah kula niki wajib untuk berangkat haji? Nggih, wajib semuanya Pak. Pokoknya kita masuk kategori. Kategori ini apa? Mampu. Mampu niku mampu semuanya Pak. Nggih. Mampu kesehatannya. Nggih. Mampu perjalanannya. Mampu uangnya lah ngoten nggih, semuanya. Ditinggal sing ditinggali nggih tidak napa niku gak sampai terlantar keleleran ngoten. Jadi ini kategori mampu. Enten tiyang gak ada duit tapi ternyata tenggene mriko perang. Nggih. Maka seandainya tenggene mriko tiba-tiba diumumkan tidak boleh ada penerbangan, maka walaupun kita punya uang, maka gugur kewajiban kita berangkat pada saat itu. Karena nopo? Kita tidak istitoah, tidak mampu, walaupun duitnya akeh. Tapi mungkin nek dibuka malih, ya wajib lagi. Ngoten nggih. Nah, sekarang wajib haji, wajib umroh niku ngitunge dos pundi, kan ngoten nggih. Ngitungnya adalah ketika harta kita itu cukup untuk biaya itu. Niki hitungane ngoten. Misale enten arek enom duwe sepeda motor, sepeda sing 50 juta niku enten apa? Enten nggih? Sepeda 50 juta. Ketika dia mampu membeli, sebenarnya dia wajib umroh Pak. Karena harta yang dia beli untuk napa? Sepeda motor niku yang 50 juta itu sudah melewati batas minimalnya biaya umroh. Biaya umroh niku pinten 32 juta sakmontenan. Sedangkan dia punya, artinya napa? Artinya kalau seseorang sudah punya harta segitu, maka sudah melekat hukum wajib. Sumben-sumben kok umpama sampai umroh niki mboten dilakoni, dia akan dianggap sebagai orang yang meninggalkan kewajiban. Berarti podo ambek ninggalno salat. Niki akan ditanya Bapak Ibu. Biyen wis tau dikei nikmat, dikei kemampuan sakmono, nyapa kok gak dilakoni. Ngoten nggih. Nah, ada 4 imam madhab utama di dalam Islam, mulai dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka semua sepakat tentang wajibnya umroh. Umroh niku wajib Pak. Loh, mboten sunnah ta Ustaz? Enggak. Semuanya sepakat bahwa umroh itu wajib. Napa dalile? Wa atimmul hajja wal umrata. Tengene Al-Qur'an disebut sempurnakanlah haji dan umroh. Kalimat dan yang ada di dalam redaksi
haji dan umroh itu menunjukkan kesetaraan. Berarti podo-podo wajib. Ngoten nggih. Nah, cuman Bapak Ibu, tiang niku nek berangkat haji pasti melakukan umroh. Tapi nek tiang ngelakoni umroh dereng karuan ngelakoni, karena haji itu ada satu tanggal yang tidak bisa ditawar, yaitu 9 Zulhijjah. Niku akan ditawar. Nggih. Diganti ngoten, ndak bisa. Ngoten. Diganti tanggal lain cek gak kebek Arafah ngoten, ndak bisa. Ngoten nggih. Ini haji dan umroh. Artinya apa? Dua-duanya wajib. Cuman mereka walaupun sepakat tentang wajibnya, tapi mereka berbeda pendapat dalam pelaksanaannya. Maksudnya nanti, Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling longgar. Boleh bagi kita, misalnya ini, enten lari duit 50 juta tumbas sepeda motor, lalu dia menunda untuk berangkat umroh, masih boleh. Karena wajibnya menurut Imam Syafi'i alat tarohi, yaitu boleh rodok santai, tapi ojo sampai kedisian pati. Ngoten. 50 juta matur niki Ustaz, 50 juta ini kan kalau damel tumpas sepeda motor, damel nyambut gawe, boleh, tapi mene-mene tetap wajib umroh. Mari ngoten rezekine lancar, iso duit 100 juta, akhirnya rabi kanaten. So Ustaz tak gaene rabi dhisik, boleh ditunda boleh. Mari rabi dibayain duwe anak. Oh sik Ustaz, engko dhisik iki ana bojoku katene ngelahirno gawe kebutuhan akikoh gawe ngene boleh ditunda. Mari lahir, mari akikoh, selamatan, lahir maneh anake sing nomor loro. Boleh. Ngoten nggih. Wonten-wonten sing barep mulai sekolah, ngetokno dhuwit akeh Ustaz. Boleh enggak? Boleh. Mari ngetokno gawe sekolah, munggah nang ngene SMP, tambah akeh Ustaz. Boleh. Nggih. SMP, SMA tambah akeh, SMA munggah nanggone kuliah, gak budal-budal sampai umur swidak kedisian mati, dosa. Gini gitu soalnya, karena meninggalkan kewajiban. Nah, sementara imam lain, kados Imam Maliki, niku langsung alal faur. Begitu duit cukup harus berangkat. Ngoten ya? Nah, monggo. Kira-kira eco sing pundi nih, nek cara jenengan. Nurut Imam Syafi'i atau Imam Maliki, Pak? Imam Syafi'i cocok ya Ustaz ini. Karena nek jenengan niki nek kula ngitung kira-kira kula kinten nek jenengan niki pun wajib sedaya, Pak. Karena jenengan punya rumah yang nilainya itu bisa lebih dari niku. Wajib kabeh niki. Makanya wis ayo ndonga bareng-bareng, muga-muga Allah mampukan kita untuk melaksanakan kewajiban haji dan umrah. Allahumma amin. Oke. Niki kirang pinten menit Bapak Ibu? 7 menit. Nggih. Sebenarnya 186 niki yang harusnya kita fokuskan, karena tenggene mriki yang sering kita niku kadang-kadang napa niku menjadi pintu masuknya setan untuk membuat kita niku putus asa, membuat kita niku ragu-ragu kepada Allah. Yaitu bab napa? Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita enggak perlu memanggilnya? Kita cukup berdoa itu bisik-bisik saja. Atau Tuhan kita itu jauh sehingga kita harus pakai doa bengok buanter. Nah, maka Kanjeng Nabi menjawabnya, fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan menjawab dawuh Gusti Allah sanes dawuh kula. Saya akan menjawab semua doa yang dipanjatkan. Menjawab semua doa yang dipanjatkan. Oh, berarti Gusti Allah pasti mengijabah doa kita, Kak Ustaz? Jawabannya mengijabah itu iya. Oh ngoten nggih Ustaz. Tapi kula niki enggak dah donga ket biyen niku sampai sakniki kok durung diijabah. Apakah jangan-jangan Gusti Allah niku enggak nganggep saya sebagai hambanya lagi? Oh jangan. Inilah yang dimaksud sebagai pintu setan. Kita harus paham kalimat menjawab. Allah menjawab semua doa hambanya. Siapapun itu, mau dia ahli maksiat ataupun dia ahli takwa, semuanya bakal dijawab. Lho kula kadang salat niki arang-arang, selagi sik gelem donga pasti dijawab kalih Gusti Allah. Lalu doa napa niku, lalu jawaban ini maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi Allah, Gusti Allah niku dekat, saking dekatnya tahu apa yang kita sembunyikan atau bahkan yang kita nampakkan, yang kita jelaskan atau yang kita samarkan. Allah tahu semuanya. Lah kalau Allah tahu, kenapa enggak dikabulkan semua doa-doa saya? Nah, niki perbedaannya. Antara dikabulkan dan diijabah itu sesuatu yang berbeda. Nggih, yang dikabulkan niku jaluk sego metu sego niku dikabulkan, Pak. Nggih. Jaluk soto metu soto niku dikabulkan. Tapi ijabah itu berbeda. Nggih. Kita semuanya pernah di masa-masa anak-anak, Pak. Nggih, kita pernah di masa-masa anak-anak. Nek anak arek lanang, Pak, rata-rata senengane dolanan bedil-bedilan. Lah ngoten nggih. Wah, apeh niku wis sampai tebok-tebok niku dibentuk dadi kaya bedil temenan. Misalnya Pak, kita yang waktu masih anak-anak lalu meminta kepada orang tua, Pak tukokno aku bedil temenan. Dijawab mboten kali bapak ibu Pasti dijawab. Tapi dikabulkan? Belum tentu. Kenapa? Karena orang tua kita lah yang tahu. Iki arek iki ditukokno bedil temenan, dipraktekno nang aku, mati aku. Kan gitu. Jadi diijabah, dikabulkan satu redaksi yang berbeda. Tapi Allah menjawab, pasti akan menjawab. Nah, para ulama lalu membuat satu kesimpulan yang mudah bahwa cara Allah menjawabnya itu pasti dijawab, tapi dengan 3. Bisa dijawab langsung sesuai dengan permintaan, itu namanya dikabulkan. Dijawab tapi ambek Gusti Allah gak dikabulkan seperti yang pertama, tapi napa? Dikasih yang lebih baik. Enten anake njaluk wong tuane karena dia sering delok film perang-perangan, njaluk bedil temenan, tapi ambek wong tuane iki ae lho nak, bedil bedilan. Loh, ini gak wong kita njaluk bedil temenan kok tiga bedil-bedilan. Inilah yang terbaik untuk anak-anak. Karena orang tua kita lah yang paling tahu. Allah juga paling tahu dengan urusan kita. Kadang kita njaluke dhuwit nang Gusti Allah, Gusti 1 miliar, Gusti sing metu mek 1 juta. Itulah yang terbaik untuk kita. Kita niki nek njaluk 1 miliar langsung dikai 1 miliar, pasti njaluke sesuk dadi 10 miliar. Nggih, njaluk meneh dadi 100 miliar. Kabeh tiyang pokecik sak Delanggu, sak Mojokerto njaluk padha dikai kabeh. Buyar mboten donyane. Gak kanggo duit niku, Pak. Karena semua orang pegang uang. Sinang sawah, gak gelem budal. Napa? Padha duwe duit. Padha duwe duit. Pade aku nyeluk tolong sampean ewang ana aku nang sawah tandur, mo wong padha duwe buyar mboten donya ngeten iki. Nah, Allah yang paling tahu, Pak. Allah yang paling tahu.
Oh, mangkane njaluk sak miliar dikai mek kadang 100. Itulah yang terbaik untuk kita. Kita tidak tahu. Nah, bentuk yang ketiga menjadi tabungan Bapak Ibu. Jenengan nek ndonga, jenengan itu beribadah, Pak. Nek ndonga niku padha kalih ibadah. Nah, ketika kita meminta kepada Allah, dereng diparingi, itu tabungan kita nanti di tambah kathah dongane, tambah kathah tabungane. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.